Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Azhari, CPNS dari Basarnas, tepatnya di unit kerja Kantong Pencarian dan Pertolongan kelas Benias. Pada video kali ini bertemakan tentang berakhlak. Namun di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh senior saya, Bang Asil Caniago. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Hari. Siap. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang berakhlak nih, Bang. Oke. Boleh nggak, Bang, ceritakan secara singkat aja, Bang, apa itu nilai-nilai dari berakhlak? Oke, terima kasih Bang Azhari. Sebelum saya menjawab dulu, perkenalkan nama saya Arsil Caniago. Saya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas Benias. Saya angkatan tahun 2022. Oke, langsung saja. Menurut saya, nilai-nilai berakhlak ASN adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, berakhlak ini adalah pedoman bagi semua ASN. Tentunya menjadi pedoman dalam melakukan pelayanan terpadu, baik itu pelayanan dalam bentuk pelayanan operasi SAR ataupun pelayanan berupa administrasi di dalam lingkungan Basarnas. Demikian Bang Azhari. Oke, Bang, berarti beberapa kaitannya tentang nilai berakhlak di Basarnas sendiri itu ketika dalam pencarian dan pertolongan itu gimana tuh? Ya, tentunya sangat banyak ya kaitannya ya. Berakhlak. Tentunya adik-adik CPNS ataupun nantinya menjadi PNS ya, ASN berakhlak ini tentunya sangat berkaitan dan sangat bermanfaat bagi instansi Basarnas. Ya, tentunya di dalam nilai-nilai tersebut kita harus menerapkan. Tentunya yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ya, kita selaku instansi Basarnas adalah kita harus bersikap profesional, ya. Bersikap profesional dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Contohnya Bang Azhari, Gimana tuh, Bang? kita ambil konteks operasi SAR. Iya. Ya, kita jangan jauh-jauh dulu operasi SAR. Apabila masyarakat datang ke kantor melaporkan peristiwa yang terjadi, ya, lalu kita sebagai personil Basarnas menerima masyarakat tersebut yang menyampaikan pelaporan operasi SAR. Iya. Kita di sini harus profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kita ASN Basarnas ini tugasnya adalah memberikan pelayanan operasi SAR. Ya, betul ya. Dengan cara pertama, kita harus bersikap sopan terhadap masyarakat yang memberikan informasi peristiwa kecelakaan ataupun membahayakan manusia. Ramah, ya, ramah sehingga masyarakat tersebut lebih nyaman. Oke, itu saja Bang Azhari. Tadi kan abang bilang tentang berorientasi pelayanan. Oke. Bagaimana kalau tentang loyalitas abang seorang Basarnas? Di kantor gimana loyalitas abang lah terhadap pekerjaan abang ataupun di kantor? Oke. Kita di sini adalah PNS, pegawai negeri sipil. Kita memiliki pimpinan. Ya, kita memiliki pimpinan dan kita ditekankan untuk loyal. Baik itu loyal terhadap pimpinan yang di UPT, ya, di kantor kita, di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas Benias, maupun kepada Kepala Badan SAR Nasional. Ya, cara menerapkannya itu adalah simpel saja. Pertama, kita masuk kerja. Kita harus loyal dengan cara bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu datang ke kantor. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan operasi SAR,
kita harus bertanggung jawab dalam menjalankan operasi SAR tersebut dengan menjalankan operasi SAR tersebut secara SOP, standar operasional. Ya. Kemudian dengan tugas-tugas tambahan di instansi Basarnas tersebut, misalnya kita dapat tugas tambahan yang lain selain di sebagai rescuer di lapangan. Kita itu adalah ASN, Basarnas tersebut pasti banyak tugas tambahan. Misalnya kita bagian kehumasan. Kita harus bertanggung jawab, jangan bilang sama pimpinan, itu bukan tugas saya Pak, tapi kita harus menerimanya karena kita adalah loyal terhadap pimpinan. Siap. Begitu, Oke, Pak Hari. Oke bang. Nah selanjutnya nih bang, kira-kira nih menurut abang sebagai ASN yang sudah menjalani sekitar 3 tahun ya bang, Lebih. 3 tahun lebih, nilai-nilai berakhlaknya sangat sulit, tantangannya untuk dilakukan di dalam lapangan ini gimana tuh? Yang sangat sulit ya. Siap, itu loh. Ya, Jika berada di lapangan, tak operasi atau melakukan sesuatu gitu. itu kolaboratif. Kenapa itu bang? Ya, kolaboratif. Karena kan kita ketika di lapangan tersebut, yang bekerja itu bukan hanya kita, Ya. bukan hanya Basarnas saja, melainkan masih ada unsur-unsur SAR terkait, potensi SAR, Polri, TNI, BNPB atau BNPBD, dinas kesehatan lainnya. Nah, kita sebagai anggota, kita harus berkolaboratif terhadap instansi yang lain. Nah, menurut saya, menurut abang ya, awalnya sangat susah. Karena menjalin hubungan kerjasamanya itu harus dengan kedekatan yang profesional. Bagaimana cara pendekatannya, menyampaikan informasi terkait operasi SAR di lapangan. Menurut saya itu susah. Tapi apabila kita sudah operasi pertama, operasi kedua, operasi ketiga, kedekatan terhadap instansi lain tersebut mulai pelan-pelan bertambah kedekatannya. Ya, begitu Bang Azali. Oke, siap bang. Pertanyaan terakhir bang dari saya bang. Oke. Harapan abang terkait penerapan nilai berakhlak di tempat ini, kantor kita sendiri, di kantor Badan Pencarian Pertolongan Kelas Benias ini, kedepannya gimana bang? Harapannya dari personil lah bang, untuk personil yang kira. Oke, harapannya singkat saja. Harapan abang di sini semoga nilai-nilai ASN berakhlak yang telah dipelajari oleh Bang Azhari dan anggota PNS lainnya dapat diterapkan di lingkungan kantor ataupun di lingkungan masyarakat, ya, sehingga tercapainya tujuan dari pemerintah Indonesia. Tentunya pemerintah juga memilih ataupun menyusun core value ASN berakhlak ini dengan tujuan yang baik terhadap masyarakat secara khususnya dan secara luas terhadap Indonesia. Begitu. Siap. Terima kasih Bang Kamsil atas penjelasannya tentang berakhlak. Semoga demikian video singkat tentang berakhlak. Terima kasih. Terima kasih Bang Azhari. Sukses selalu. Siap. Amin. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.